Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bilumihi fid dharain amin. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka futuhal arifin. Allahumma aftah lana hikmataka futuhal arifin. Allahumma aftah lana hikmataka futuhal arifin wansur alina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Adik-adik sekalian yang Bapak cintai, baiklah pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam pelajaran Bulughul Maram dan tafsir. Pada kesempatan kali ini Pemimpin ingin bacakan hadis yang ke-4 babu izalatin najasati wa bayaniha tentang bab menghilangkan najis dan keterangannya. Halaman 17 dipersiapkan kepada adik-adik untuk senantiasa menyiapkan dan memaknai atau nyoret ya kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, halaman 17 hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Siap adik-adik? Wa an Aisyah radhiyallahu an qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagsilul maniya summa yakhruju ila sholati fi dzalika tsaubi wa ana anzuru ila asaril ghasli fihi muttafaqun alaihi. Wa an Aisyah lan riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, mugi nyukani Allah sinten Allah anha saking Aisyah. Qalat kucap ya Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yugsilul maniya iku ngumbah ya Rasul almaniya ing mani. Sumaya haruju ila sholati fi dzalika saubi. Ya, kemudian mangke kari-kari yakhruju metu ya Rasul ila sholati menuju maring salat fi dzalika saubi ing dalam mengkono pakaian. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, diceritakan oleh Aisyah Shallallahu Alaihi Wasallam yagsilul maniya, mencuci ya mani ya. Kemudian setelah itu menuju ke sholat dengan pakaian yang terkena mani tersebut. Wa ana angzuru hale utawi isun, kata Aisyah, angzuru iku ningali isun ila asaril ghasli fihi maring bekas ya ngumbahe fihi ing jerone pakaian. Muttafaqun alaih utawi iku hadis muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau disepakati ya alaihi ing atase hadis, sepakat para ulama. Wali Muslim lan kadui Imam Muslimah di kitab Muslim utai lafad laqad kuntu afruquhu. Laqad yakni teman-teman kuntu an isun afruqu iku ngerik isun hu ing pakaian. Ini kata Aisyah ya, berarti Aisyah yang ngerik, berarti udah kering ya. Min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan kelawan kerikan. Wa yusalli mangke kemudian salat ya Rasul fi njurune pakaian. Wa fil afdil lahu ya, dalam hadis Muslimah ya Rasulullah Aisyah yang mengerik itu. Mengerik ya spermanya itu. Wa fil afdinan ing dalam siji lafaz lau qadi Muslim utalafaz laqad kuntu ahukuhu
Demi yakti kuntu ane isun ahu iku ngerik isun hu ing pakaian yabisan hali garing. Ya, dalam satu riwayat udah kering. Kemudian dikerik bilufri dengan kelawan kuku isun min saubihi saking pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ini hadis menceritakan intinya bahwa sperma, ya, mani itu adalah tidak najis tapi suci. Kalau menempel pada pakaian kita, sarung kita, ya, maka cara membersihkannya silahkan dengan dicuci lebih baik atau dikerik, ya, karena tidak najis. Dan silahkan sholat dengan pakaian tersebut. Kalau mani najis mah, ya, sperma najis, ya otomatis kita semua najis karena terbuat dari mimma indafik yakhruju mim bainis sulbi wat taraib, dari air yang muncrat dari sperma tersebut. Ya, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh manusia itu diciptakan dari saripati tanah, min sulalat summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahma summa ansha'nu khalqan akhar. Ya, jadi dari saripati apa namanya? Dari sari mintin itu, ya, kemudian dari tumbuh-tumbuhan dimakan oleh orang tua kita, diproduksi, kemudian jadilah sperma, kemudian jadilah nutfah, kemudian jadi nutfah alaqah mudghah, ya, dikumpul dengan izamah, tulang belulang, jadilah kita manusia. Itu, ya, prosesnya itu dalam Al-Qur'an. Dan itu terbukti luar biasa, ya. Ada sekalian. Terus kita lanjut ke hadis yang ke berapa? Yang ke 5, ya. Wa an Abi Samhi, lan riwayat saking Abi Samhi radhiyallahu an, wa an Abi Samhi, ya, radhiyallahu an, lan riwayat saking Abi Samhi radhiyallahu an, qala ngucap ya Abi Samhi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wis ngandika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaksilu min baulil jariyah, yugsalu den majhul, ya, yugsalu den kumbah min baulil jariyati apa saking oyo jariyah, wa yurasu min baulil gulam, lan den kepreti apa saking uyuhe gulam. Ya, jariyah itu bayi yang berumur di bawah 2 tahun dan belum makan nasi. Bayi laki-laki, ya, di bawah umur 2 tahun dan belum makan nasi. Adapun gulam, ya, diterangkan bahwa anak laki-laki di bawah umur 2 tahun. Akhrajahu Abu Dawud, wis ngetokaken hu ing hadis sapa Imam Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Sahih Hakim lan nyoyakan hu ing hadis sapa Imam Hakim. Intinya dari ini hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, memberitahukan cara membersihkan najis mukhafafah dan najis mutawassithah. Pertemuan terdahulu kita sudah terangkan cara membersihkan najis mughaladzah, ya. Jadi intinya najis itu ada 3, mukhafafah, mutawassithah, mughaladzah. Kalau mukhafafah itu mim baulil jariyah, jadi air kencing jariyah, ya, bayi perempuan yang di bawah umur 2 tahun itu cara membersihkannya salah. Jadi hadis ini, ya, menerangkan bahwa baulil jariyah itu termasuk najis mutawassithah, ya, najis yang harus dicuci walaupun bayi di umur 2 tahun. Kalau bayinya perempuan itu dihukumi najis mutawassithah, cara membersihkan seperti biasa, dicuci
ya, dibersihkan. Tapi wa yurasu min baulil gulam, ya, kalau bayi itu laki-laki di bawah umur 2 tahun, ya, maka itu termasuk najis muhaffafah, najis yang paling ringan. Nih, Pak diulangi. Jadi bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun dan belum makan nasi, maka itu termasuk najis muhaffafah. Cara membersihkannya, ya, cukup dipercikan, kepreti dengan air saja, ya. Mungkin kalau kencing misalkan diambil dulu air kencingnya, ya. Kemudian cukup dikepreti, dipercikan, tidak usah dicuci lagi sampai bersih gitu ya, kecuali ya jariah, kecuali bayi perempuan walaupun di bawah umur 2 tahun apalagi lebih mah, ya cara membersihkannya seperti biasa karena termasuk najis mutawassithah. Jelas ya. Jadi ini hadis cara membersihkan najis mukhaffafah, najis yang paling ringan, cukup dipercikan. Itu. Terus lanjut hadis yang ke-6. Wa an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidi yusibu tauba takhuttuhu summa taqruduhu bil ma summa tandahuku summa tusalli fihi muttafaqun alaihi. Wa an Asma, lan riwayat saking Asma bin Abi Bakar. Asma ini tetehnya Aisyah, ya. Tetehnya Aisyah namanya Asma bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Mugi nyukani Allah sinten Allah anhuma saking karone Asma lan Abi Bakar, ya. Ana Nabi satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap ya kanjeng Nabi fi mas'alatil haidhi ing dalam as'ala getih, ya, getih haid yusibus sauba kang nane ya getih haid as-sauba ing pakaian tahutuhu, ya. Tahutuhu kata Rasul, tahutuhu ngeri kena andi ke, ya, Asma hu ing pakaian summa takruduhu mangka kari-kari nyebor, ya. Andika asmahu ing pakaian bil ma'i kelawan banyu summa tandahuku maka kemudian meres, maka kari-kari meres, ya. Andika asmahu ing pakaian summa tu sholat maka kemudian sholat, ya. Andika asma bihi kelawan pakaian tersebut. Jadi intinya adik-adik sekalian ini terutama kepada akhwat, kepada siswi, ya, perlu diperhatikan kalau sudah haid berarti sudah baligh, ya. Sudah haid. Apabila ini masalah haid, apabila darah haid itu terkena pakaian, maka sebaiknya dibersihkan. Intinya mah dibersihkan, kerik itu kalau udah kering dikerik dulu, ya. Kemudian setelah dikerik dicuci lah pakai sabun, disebor, ya, kemudian peres atau disikat, ya, kemudian sholat. Jadi inti daripada hadis ini bahwa darah haid itu adalah najis mutawassithah, membersihkannya harus dibersihkan zatnya, ya, zatnya dulu dibersihkan. Setelah bersih, ya, kemudian dicuci ya, baru kemudian dijemur kering, boleh dipakai untuk sholat. Jangan dibersihkan seperti di atas tadi, ya, nggak boleh karena termasuk najis mutawassithah. Bersihkan dulu, ya. Kecuali, ya, nanti ada hadis lagi kalau misalkan tidak sudah dibersihkan ternyata masih saja, ya, merah-merahnya itu masih, apakah boleh atau tidak dipakai untuk sholat, ya. Jadi yang jelas itu termasuk najis mutawassithah. Cara membersihkannya adalah seperti biasa, dicuci, ya, disikat, disabun, dibersihkan, dijemur sampai benar-benar hilang launuhu warnanya, ya, rihuhu baunya, kemudian apalagi warnanya, baunya, sama bentuknya itu, ya, warnanya, baunya sampai
segala macamnya hilang najisnya, kecuali sudah tidak bisa dihilangkan sama sekali, nggak boleh dibuang. Itu rasanya ya. Kemudian hadis yang ketujuh, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qalat khaulah ya Rasulullah fa illam yadhhabid dama. Nah, ini ya tadi ya. Ya Rasulullah, bertanya lagi ya. Tadi wasak Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qalat, ngucap ya Abi Hurairah, qalat ngucap apa lafaz qalat khaulah. Andi ke sapo khaulah. Ya, khaulah ini siapa ini? Khaulah. Oh, binti. Khaulah itu binti Yasar ya. Bintu Yasar. Jadi putrinya Yasar, sahabat Rasulullah. Mungkin ya Yasar bin Amr itu ya. Sahabat Rasulullah Yasar. Ya Rasulullah, kata Khaulah, wahai punten Rasulullah, fa ilam yadhabidamu, maka lamun or ilang adamu apa getiye kuan, kata Khaulah. Ya Rasul, kalau sudah disikat, sudah diperas, sudah diusahakan tapi tidak mau hilang juga itu darah, bagaimana hukumnya? Kata Rasul, qala yakfi kilma, mangke cukup ka ing andika almau apa? Cukup, kalau sudah begitu cukup. Wala yadurruka asruhu, dan lan ora midoroti wala yadurruki ya. Ulangi, yakfiki bil ma'i, yakfiki bil ma'i. Ya, cukup ki ing andika Khaulah. Ya, ki-nya itu mu'tamnya kepada muannas karena perempuan. Alma wa banyu wala yadurruki lan orga midorot lan ora midoroti ki ing andika asruhu apa bekasi. Kalau sudah dibersihkan cukup ya, udah enggak masalah. Yang penting sudah diusahakan. Akhrajat Tirmidzi wa nasadu dhaifun, atau kando ing hadis Imam Tirmidzi lan utawi sanad di hadis dhaifun iku dhaif. Jadi adik-adik sekalian ya, 3-4 hadis ini ya sudah Pak Muhyiddin baca, dan tolong ditulis kembali atau dipoto, kirimin Pak Muhyiddin dan penjelasannya masing-masing ya. Jadi mungkin intinya cara hadis yang pertama menjelaskan ini, hadis yang kedua menjelaskan ini, hadis yang ketiga. Jadi tolong yang di rumah ya, kirimkan hasilnya bahwa Anda telah belajar Bulughul Maram pada hari ini dalam ya situasi daring. Oke. Baik. Itu saja yang dapat Pak Muhyiddin sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.